Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratri Nidia Pangestika, NPM 19110045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konseling sebagai profesi bantuan. Yang pertama yaitu, bimbingan dan konseling merupakan dua istilah yang sering dirangkaikan bagaikan kata majemuk. Beberapa ahli mengatakan bahwa konseling merupakan inti atau jantung hati dari kegiatan bimbingan. Ada pula yang menyatakan bahwa konseling merupakan salah satu jenis layanan bimbingan. Dengan demikian, dalam istilah bimbingan sudah termasuk di dalamnya kegiatan konseling. Menurut Bimo Walgito, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di kehidupannya, agar individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Menurut Bimo Walgito, konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah hidupnya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Lalu ada pengertian profesi. Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu pekerjaan, tidak berganti pekerjaan, dan selalu bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, serta mempunyai komitmen terhadap pekerjaannya. Istilah profesi memang selalu menyangkut pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keterampilan dan keahlian tertentu dari para petugasnya. Artinya, pekerjaan yang disebut profesi itu tidak setiap orang bisa melakukannya dan tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih, serta orang yang tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan itu. Lalu konseling itu kan dikatakan sebagai profesi bantuan. Ya, konseling itu dapat dikatakan sebagai profesi bantuan. Profesi bantuan ini terdiri atas kumpulan profesional. Tiap-tiap profesional menyesuaikan dengan kebutuhan khusus pribadi atau masyarakat. Beberapa profesi bantuan ini seperti psikiater, psikolog, konselor profesional yang aktif di kejiwaan. Konselor profesional ini biasanya dididik oleh program pendidikan tertinggi setingkat master. Mereka melakukan program pelatihan dan diperkenalkan dengan berbagai profesi bantuan, setting bantuan, populasi, dan etika profesional. Nah, di dalam bimbingan konseling, konselor profesional ini harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang diberlakukan dalam proses konseling. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Juliani, NPM 19110047, ingin mempresentasikan lanjutan dari rekan saya, yaitu C, keterampilan dalam proses konseling. 1. Etading. Etading dalam klien adalah kemampuan mendengar secara aktif yang penuh perhatian terhadap klien. Keterampilan etading ini berupa perilaku verbal maupun nonverbal yang tepat secara budaya yang berfungsi meliputi klien dalam proses konseling. Terus perhatian di komunikasi terutama melalui 3 saluran, yaitu ekspresi muka, posisi dan gerak tubuh, serta respon verbal. Cara-cara komunikasi tersebut merupakan tanda untuk klien mengenai tingkat penerimaan, petunjuk, pengelolaan, dan pengembalian yang dihubungkan dengan perilaku penguatan. Ekspresi muka merupakan wahana utama bagi komunikasi emosional, mencerminkan sikap antar pribadi, dan merupakan umpan balik nonverbal terhadap komunikasi dari orang lain. Bahasa badan muka yang meliputi 1. Kontak muka menggunakan kepala, animasi kontak mata yang lebih memudahkan komunikasi antar klien dan konselor. Mengangguk kepala. Anggukan kepala menunjukkan kepada klien bahwa konselor sedang mendengar dan memperhatikan. Animasi adalah manipulasi otak wajah untuk menghasilkan senyum, keturunan dahi, pengabdian, dan sebagainya. Animasi dan ekspresi muka diberikan
kesan kepada klien bahwa konselor merespon terhadap komunikasi yang berjalan. Kunci komunikasi tubuh adalah sejumlah tekanan yang konselor rasakan dan menunjukkan kenyamanan baik dalam settingan konselor maupun topik yang dibahas. Perilaku konselor merupakan ucapan konselor mempunyai pengaruh langsung terhadap klien. Sehubungan dengan perilaku verbal ini dapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sesuaikan komentar atau pertanyaan konselor dengan konteks dari topik yang ada. 2. Jangan memotong pembicaraan klien atau melompat pada topik lain. 3. Tetaplah dengan topik yang klien kenal dengan membantu klien. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gusti Ayu dengan NPM 19003. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Sarah, yaitu bimbingan konseling sebagai helping profesional. Profesi konseling itu sendiri memerlukan seseorang yang memiliki keinginan kuat untuk menolong orang lain dan bersifat positif terhadap klien sebagai manusia yang mempunyai nilai-nilai. Ia haruslah orang yang mempunyai rasa tanggung jawab yang besar, kesanggupan mengobrol diri, keseimbangan emosi, nilai-nilai yang teratur tanpa kekakuan, kesadaran bahwa mungkin nilai-nilai berada dengan nilai-nilai orang lain. Oleh sebab itu, adalah hak untuk setiap orang memegang nilai-nilainya sendiri. Pengertian mendalam akan masalah-masalah dan hakikat motivasinya, kesungguhan dan kemampuan menahan sebagai tekanan, kemampuan yang melakukan terapi yang sesuai, termasuk kemampuan mengadakan hubungan profesional dengan klien. Juga latar belakang pendidikan yang luas, perhatian sungguh-sungguh terhadap psikologi, terutama cabang-cabang yang menyentuh aspek terapi. Juga konselor perlu mengkaji dengan mendalam berbagai cabang psikologi seperti psikologi perbedaan perseorangan, psikologi perkembangan pendidikan, kepribadian, psikologi motivasi, dan psikologi sosial. Perlu juga kita mengkaji budaya di mana ia berada dari segi unsur-unsur, masalah-masalah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan seseorang dalam budaya tersebut. Di samping itu juga perlu mengkaji tentang konseling sebagai suatu cabang psikologi, teori-teori, dan metode-metode, dan yang paling penting yaitu konseling yang paling penting itu mengamalkan konseling di bawah bimbingan ahli-ahli konseling yang berpengalaman. Inilah sebagian keperluan akademik dan profesional yang diperlukan oleh seseorang yang ingin bekerja menjadi seorang konselor. Amat banyak hubungan antara manusia yang mengandung unsur-unsur pemberian bantuan. Ini memang memerlukan karena sebagai kondisi dilematasi konflik ataupun krisis yang dialami individu dan perlu bantuan segera. Akan tetapi atas sifat dan ciri-cirinya tidak semua pemberi bantuan dapat disebut profesional. Sebagiannya memang profesional, sebagiannya dapat disebut para profesional, dengan sebagian lainnya disebut non-profesional. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Herianti, NPM 1911021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Gusti Ayu, yaitu menurut MC Culi, suatu profesi helping dimaknakan sebagai adanya seseorang didasarkan pengetahuan khasnya menerapkan suatu teknik intelektual dalam suatu pertemuan khusus.
dalam kurung existential affairs dengan orang lain dengan maksud agar orang lain dapat memungkinkan lebih efektif menghadapi dilema-dilema pertentangan yang merupakan ciri khas kondisi manusia. Mengenai ciri-ciri hubungan helping adalah: 1. Hubungan helping adalah penuh makna, bermanfaat. Lalu yang kedua, efeksi sangat mencolok dalam hubungan helping. 3. Keuntungan pribadi tampil dan menjadi atau terjadi dalam hubungan helping. 4. Hubungan helping terbentuk melalui kesepakatan bersama individu-individu yang terlibat. 5. Saling menjalin hubungan karena individu yang hendak dibantu membutuhkan informasi, pelajaran, advice, bantuan, pemahaman, dan atau perawatan dari orang lain. Yang keenam, hubungan helping dilangsungkan melalui komunikasi dan interaksi. 7. Struktur hubungan helping adalah jenis atau gamblang. 8. Upaya-upaya yang bersifat kerjasama menandai hubungan helping. 9. Orang-orang dalam helping, dalam kurung helper, dapat dengan mudah ditemui atau didekati dengan terjamin konsisten sebagai pribadi. 10. Perubahan merupakan tujuan hubungan helping. Lalu, konseling pada dasarnya merupakan suatu hubungan helping. Relationship setelah mengemukakan jenis-jenis konselor menurut bidang kerja. Sheldon Eisenberg dan Daniel G. Delaney menyebutkan bahwa para kaum profesional dalam bidang-bidang ini dalam konseling menganggap diri sebagai helper. Mereka menganggap diri hadir dalam menyediakan layanan helping bagi orang-orang yang ingin atau butuh bantuan. Dan para konselor atau calon konselor agaknya cukup senang dengan ungkapan Lawrence M. Bram tentang kemungkinan mereka mampu menerangkan profesi helping. Brammer mengungkapkan bahwa banyak orang yang mempunyai daya mampu alamiah natural untuk membantu dengan baik karena pengalaman hidupnya yang menguntungkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.